Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan Amar, dosen Universitas Megareski Makassar yang berhome base pada program studi S1 Ilmu Komputer. Dalam kegiatan Tridharma, khususnya di bidang pengajaran, saya memiliki bidang keahlian pada bidang software engineering dan juga artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Olehnya itu, di program studi S1 Ilmu Komputer saya banyak diberi amanah dalam mengampu mata kuliah di bidang tersebut, seperti mata kuliah algoritma pemrograman, pemrograman berorientasi objek, logika fuzzy, dan juga machine learning, serta beberapa mata kuliah lain yang menunjang proses pencapaian kompetensi saya di bidang tersebut. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi S1 Ilmu Komputer, yaitu mata kuliah Logika Fuzzy atau Fuzzy Logic. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki beban kredit sebesar 3 SKS dan diprogramkan oleh mahasiswa pada saat semester ganjil, tepatnya pada saat semester 5. Dalam mata kuliah ini, program studi S1 Ilmu Komputer membebankan 5 capaian pembelajaran lulusan, di mana dari 5 CPL tersebut terdiri atas 1 CPL sikap, 1 CPL pengetahuan, 2 CPL keterampilan umum, dan 1 CPL keterampilan khusus. Capaian pembelajaran atau outcome dari mata kuliah ini terdiri atas 3 CPMK. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam model matematis dengan menggunakan konsep logika fuzzy. Kemudian yang kedua, mahasiswa memiliki pemahaman tentang himpunan fuzzy dan fungsi keanggotaan fuzzy logic. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan sistem inferensi fuzzy ke dalam sistem perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman dan juga database management system. Dan untuk deskripsi mata kuliah ini sendiri, jadi mata kuliah ini akan membahas tentang konsep logika dengan menggunakan paradigma fuzzy atau paradigma impresia atau ketidaktepatan atau ketidakjelasan. Dalam mata kuliah ini juga akan diajarkan tentang representasi himpunan fuzzy, fungsi keanggotaan, dan juga sistem inferensi fuzzy logic. Kemudian sebisa mungkin luaran dari mata kuliah ini berupa implementasi konsep fuzzy tersebut ke dalam aplikasi sistem komputer atau menjadi sebuah perangkat lunak komputer. Kemudian dalam proses pembelajaran ya, sebelum masuk kepada tahap perkuliahan ya, saya selaku dosen pengampu mata kuliah terlebih dahulu akan menyusun atau merancang rencana pembelajaran semester, di mana dalam rencana pembelajaran semester tersebut diformulasikan apa saja pokok pembahasan, model penugasan, dan juga metode perkuliahan yang akan kita gunakan. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah ini, saya menggunakan 3 metode pembelajaran, di mana metode yang pertama adalah metode ceramah berupa penyampaian materi kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah metode diskusi ya, baik diskusi perorangan ataupun diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga adalah metode problem based learning. Dalam proses pelaksanaan mata kuliah ini, saya menggunakan media learning management system Universitas Megareski yang sudah tersedia pada portal atau pada laman website Universitas Megareski. Learning management system ini saya gunakan sebagai media dalam sharing materi kepada mahasiswa, kemudian pengumpulan tugas, dan juga proses ujian.
Kemudian untuk proses penilaian pada mata kuliah ini, jadi saya mengikuti atau berpedoman pada peraturan akademik atau pedoman akademik yang berlaku di Fakultas Ilmu Komputer, di mana unsur penilaian yang pertama adalah penilaian sikap dan tata nilai. Kemudian yang kedua adalah ekstra personal dan ekstra personal skill. Kemudian yang ketiga adalah penilaian terhadap kuis dan juga tugas. Kemudian yang keempat adalah penilaian untuk pelaksanaan ujian tengah semester di pertemuan ke-8, dan yang terakhir adalah penilaian terhadap pelaksanaan ujian akhir semester. Dari kelima unsur tersebut dikalikan atau masing-masing memiliki bobot sesuai dengan unsur penilaiannya, kemudian hasil akhirnya merupakan nilai akhir dari mahasiswa. Oke, baik, untuk selanjutnya saya akan menampilkan video dari proses pembelajaran saya pada mata kuliah logika fuzzy ini. Baik, untuk selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran saya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, bagaimana semua kabarnya? Sehat? Sehat. Oke, tentu harus sehat ya, harus selalu punya semangat pagi. Oke, kembali kita bertemu di mata kuliah logika fuzzy ya, di mana hari ini kita masuk pada pertemuan kedua atau minggu kedua pada mata kuliah ini. Oke, baik, sebelum kita lanjut kepada proses perkuliahan ya, terlebih dahulu ya alangkah baiknya agar proses pembelajaran kita ini mendapatkan keberkahan ya bersama-sama. Terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, jadi sebelumnya ya di minggu lalu kita sudah melakukan kontrak perkuliahan ya, sekaligus kita sudah membahas tentang pengenalan dari materi perkuliahan ini. Oke, sebagaimana di pertemuan sebelumnya telah saya jelaskan ya bahwa sebagai seorang mahasiswa ya, segala hal atau segala sesuatu ya yang kemudian kita dapatkan atau yang kita jalani ya, terlebih dahulu kita harus selalu mempertanyakan apa itu ya, kenapa itu, dan bagaimana itu ya. Nah, sama halnya pada mata kuliah logika fuzzy ini atau fuzzy logic ini ya dalam istilah bahasa Inggris. Nah, tentu juga kita harus, dan teman-teman sekalian ya juga harus mempertanyakan kenapa ya dengan mata kuliah ini, apa ya yang kita pelajari pada mata kuliah ini, dan bagaimana mata kuliah ini ya. Nah, sedikit review pada materi atau pada perkuliahan kita sebelumnya ya, bahwa ya yang pertama, logika fuzzy ini adalah sebuah metode ya. Nah, itu konkret, ringkas ya, bahwasanya logika fuzzy adalah sebuah metodologi. Kemudian yang kedua, logika fuzzy ini digunakan untuk atau digunakan dalam kecerdasan buatan ya. Nah, digunakan untuk bagaimana ya, digunakan untuk yang paling banyak adalah sistem kendali ya atau sistem kontrol. Oke. Nah, di pertemuan hari ini ya, kalau kita lihat pada rencana pembelajaran semester dan juga peta kompetensi mata kuliah, kita masuk pada pembahasan tentang pembahasan tentang fundamental of fuzzy logic ya. Tahu dalam istilah yang mudah kita pahami, kalau mungkin ada yang bertanya-tanya fundamental maksudnya apa ya. Nah, jadi yang sederhananya konsep dasar ya, atau pengertian dasar, atau ya pemikiran dasar tentang logika fuzzy. Oke. Meter dan berusia 21 tahun. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian pada kasus ini ya, atau pada ilustrasi di atas, siapa yang akan lolos seleksi administratif? Siapa?
Beni. Kenapa Beni? Kan lahirnya tahun 98 Pak. Ya, 1 Juli 1998, berarti umurnya 22 tahun 1 bulan. Terus tingginya juga mencukupi Pak. Ya. Nah, coba diperhatikan usia maksimal 22 tahun per 1 Agustus 2022. Mana lebih dulu, bulan Juli atau Agustus? Juli dulu. Berarti di Juli umurnya sudah 22 tahun pas. Pas masuk Agustus sudah 22 tahun 1 bulan. Apakah Ben ini masuk dalam syarat umur? Tidak. Tidak kan? Karena umurnya sudah lebih 1 bulan, ya. Kemudian Budi ini umurnya 20 tahun, tetapi tinggi badannya kurang 0,50. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ada Anton. Anton ini memiliki tinggi badan 172 cm dan berusia 21 tahun. Ya. Pertanyaannya ya tadi ya, pertanyaan yang sama, siapa yang akan lolos seleksi administratif? Jadi dalam ilustrasi ini atau dalam kasus ini yang akan lolos seleksi adalah Anton. Kenapa? Umurnya sesuai, tinggi badannya juga sesuai. Kemudian pertanyaan kedua, untuk kasus seperti ini ada enggak toleransi? Misalnya toleransi untuk Budi karena cuma 0, ya, 0,50 saja kurangnya tinggi badannya. Apakah itu ditoleransi biasanya dalam pendaftaran Polri seperti ini? Tidak kan? Kenapa? Kalau mau cuma 1 mili saja tinggi badannya, ya pasti dinyatakan gugur administrasi. Sama halnya dengan si Beni, ya, yang umurnya hanya lebih 1 hari. Apakah ditoleransi? Tentu tidak. Bidang ilmu komputer, ya, atau bahkan mungkin dalam bidang yang lain, ya, dikenal 2 istilah atau 2 model paradigma logika. Ya, yang pertama ada yang namanya logika boolean. Ya, yang pertama namanya logika boolean atau logika tegas. Di mana logika boolean ini nilainya hanya 2, tegas, ya. Nah, makanya nilainya hanya 2 atau nilainya tegas. Nilai yang pertama adalah true, benar. Kemudian nilai yang kedua false atau salah. Tahu sederhananya nilainya cuma 0 dan 1, ya dan tidak. Itu logika boolean. Kemudian yang kedua ada namanya logika fuzzy. Nah, logika fuzzy pengembangan dari logika boolean. Nah, kalau pada kasus di atas, logika yang digunakan di sini adalah logika boolean. Kenapa? Ya nilainya cuma 2 kan? Cuman lulus atau tidak lulus. Tidak ada lulus sedikit atau tidak lulus sedikit kan? Ya, dia hanya lulus dan tidak lulus. Sesuatu yang tidak pasti. Kemudian yang kedua, sesuatu yang tidak jelas, ya. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang ya, abu-abu, ya. Sesuatu yang abu-abu atau sesuatu yang memfasilitasi keabuan. Dalam artian sesuatu itu berada pada antara hitam atau putih, ya atau tidak. Nah, kalau dalam logika boolean tadi, sesuatu itu menjadi konkret. Luarannya kalau bukan ya, tidak. Ya. Kalau bukan true, false. Ya kan? Kalau dalam logika boolean tadi. Tapi kalau dalam logika fuzzy itu tidak demikian. Ya. Jadi logika fuzzy bisa juga bernilai ya, bisa juga bernilai tidak, atau berada di antara ya atau tidak. Nah, jadi itu yang membedakan antara logika boolean tadi atau logika klasik dengan logika fuzzy. Ya. Jadi kalau dalam logika boolean ya tentu alternatif solusinya terbatas, kalau dalam logika fuzzy alternatif solusinya menjadi lebih bervariasi lagi atau lebih variatif lagi. Oke. Jadi gambar ini sebenarnya sudah menjelaskan tadi ya, menjelaskan bagaimana dan apa itu logika fuzzy ya atau fuzzy logic. Jadi dia berangkat dari kata fuzzy itu sendiri yang artinya adalah sesuatu yang ketidakjelasan ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian logika fuzzy ini pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Lotfi Azadeh ya. Di mana Lotfi Azadeh ini mulai memperkenalkan konsep logika fuzzy atau fuzzy logic ini melalui tulisannya pada tahun 1965 ya tentang teori himpunan fuzzy ya. Jadi nama penemunya ya
adalah Lotfi Azadeh. Ada yang kenal beliau? Tidak ya? Oke. Kemudian diperkenalkan pada tahun 1965. Ada yang sudah lahir di tahun itu? Tidak ada ya? Oke. Kemudian siapa itu Lotfi Azadeh ya? Atau lengkapnya adalah Profesor Lotfi Azadeh. Siapa dia ya? Atau siapa beliau? Beliau adalah seorang ilmuwan dari Amerika Serikat ya, yang berkebangsaan Iran. Kemudian dia bekerja di Universitas California di Berkeley ya. Jadi walaupun dia ilmuwan Amerika Serikat, tetapi dia berkebangsaan atau berdarah Timur Tengah ya, Iran. Nah, kemudian beliau seorang profesor atau seorang guru besar di California University di Berkeley. Nah, orangnya itu ya pada gambar ini ya. Nah, beliaulah penemu atau pencetus dari logika fuzzy. Nah, pertanyaannya kemudian ya, tadi logika fuzzy ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Amerika yang bekerja di Amerika. Ya kan? Oke. Tetapi ya, walaupun ditemukan dan dikembangkan di Amerika, namun metodologi ini atau logika fuzzy ini itu lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh ilmuwan dan prediksi Jepang dengan mengadaptasinya ke dalam bidang kendali atau ke dalam bidang kontrol. Nah, jadi logika fuzzy ini walaupun dikembangkan dan ditemukan di Amerika, tetapi banyak digunakan di Timur Tengah atau di Iran, ya. Nah, lebih khusus logika fuzzy ini itu banyak digunakan di Jepang, ya. Nah, secara khusus logika fuzzy ini lebih banyak digunakan di Jepang untuk keperluan kontrol ya atau kendali. Kemudian ya, saat ini itu banyak dijual produk elektronik buatan Jepang. Kita tahu sendiri ya, negara Jepang merupakan raksasa ya atau produsen penghasil barang-barang atau produk-produk elektronik, dan salah satu pasar terbesarnya adalah Indonesia ya. Nah, kemudian ya banyak digunakan ya pada produk-produk elektronik buatan Jepang yang menerapkan prinsip logika fuzzy ini. Ya, seperti apa misalnya seperti mesin cuci, AC, ya, televisi, ya dan berbagai produk-produk elektronik lainnya. Nah, fuzzy logic ini sudah diterapkan pada banyak bidang, mulai dari teori kendali hingga kecerdasan buatan, ya. Jadi penerapan logika fuzzy ini tuh sudah sangat banyak, sangat kompleks, mulai dari kebutuhan kontrol atau kendali sampai kepada kecerdasan buatan, ya. Menggunakan logika boolean atau logika tegas, jawabannya hanya lapar atau tidak. Tapi kan biasa kita berpikir agak-agak lapar saya rasa, ya kan? Kalau dalam notasi istilah atau bahasa Makassar ya, atau dalam istilah bahasa Indonesia, ya silahkan minum minuman saya karena saya tidak begitu haus, saya tidak terlalu haus, ya kan? Nah, kata saya tidak begitu haus, saya tidak terlalu haus itu menunjukkan kalau ya kita ini sebenarnya paradigmanya adalah paradigma fuzzy, nah, tidak tegas. Oke, bisa dipahami maksudnya ya? Oke, kecil sekali suaranya, bisa dipahami maksudnya ya? Bisa. Oke, baik. Next, logika fuzzy ini umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ya. Dan berpikir atau bekerja seperti halnya mesin, maka dalam kondisi ini kita lihat ya, kondisinya ini apa? Ada benda yang terjatuh ke arahnya Kamila, ya kan? Kalau Rahmadana bekerja secara presisi seperti halnya mesin, maka dia akan mengatakan begini, Kamila, ada sebuah benda dengan berat 1.500 kg sedang menuju ke kepalamu dengan kecepatan 45,3 meter per second. Kira-kira kalau begitu Rahmadana keburu benjol kepalanya Kamila ya. Ya kan? Benar ya? Karena beratnya 1.500, kecepatannya 45,3. Belum selesai Rahmadana bicara, Kamila sudah berdarah duluan, betul ya? Sudah benjol duluan. Nah,
Pertanyaannya kemudian, kalau Rahmadana dan Kamila ada di kondisi ini, kira-kira Rahmadana mengatakan begitu enggak? Ya? Tidak kan? Tentu tidak selengkap dan sedetail itu ya, apa yang disampaikan oleh Rahmadana. Tapi kita lihat ke sifat alamiah manusia kalau pada dalam kondisi ini. Ya, kita ganti sekarang ya. Jangan Rahmadana lagi dan Kamila. Jadi tadi Kamila sudah benjol ya. Sekarang kita ganti. Misalnya ini siapa? Nirmalasari dan ini Satriani. Ya. Misalnya ini ya Nirmalasari dan ini Satriani. Dengan kondisi yang sama, dengan keadaan yang sama, Satriani pasti cukup katakan apa? Look out atau lihat ke atasmu, Ani. Ya kan? Pasti kalau dalam kondisi ini kan ya paling Nirmalasari bilang kepada sesuatu yang sifatnya adalah imprecise atau sesuatu yang sifatnya lebih menekankan kepada makna. Ya. Jadi Profesor Zade ini sebenarnya begitu menyadari ya, begitu melihat perbedaan atau gap antara kedua hal tadi ya. Perbedaan antara mesin yang presisi dan juga manusia yang signifikan. Makanya inilah salah satu kutipannya, ya. Oke. Pertanyaannya kemudian, apakah kalian sudah pernah membuat atau melakukan sesuatu yang presisi? Pernah enggak? Ragu-ragu menjawab ya. Karena kalau ada yang menjawab pernah, pasti langsung saya counter lagi pertanyaan. Di mana? Kapan? Apa itu? Ya kan? Nah, sebenarnya pasti sudah pernah ya, sudah pernah semua melakukan sesuatu yang presisi. Saya yakin semuanya sudah pernah 100%. Kenapa? Karena ya kalian pasti sudah pernah semester 1 toh? Sudah ya? Sudah. Nggak mungkin tiba-tiba langsung semester 5 kan? Oke. Sudah pernah semester 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di semester 1, 2 dan seterusnya ini pada saat kita praktikum di mata kuliah pemrograman, maka sesuatu itu misalnya di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Misalnya pada saat kita membuat sebuah objek itu sangat presisi. Kenapa? Ya misalnya begini. Coba lihat gambar di atas. Ini masih ingat ya? Ini menggunakan bahasa Java. Kalau ada yang tidak ingat, saya kasih kembali ke semester lalu ya. Oke, ini bahasa Java. Ya, kalau kita lihat di sini pada potongan coding atau bahasa Java ini kita membuat sebuah kelas. Namanya adalah kelas. Ya, apa itu? Baju ya, atau pakaian lah ya. Baju. Kita membuat membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa logika fasi itu digunakan untuk meniru penalaran dan kognisi manusia dalam kecerdasan buatan. Nah, pertanyaannya yaitu kenapa logika fasi tersebut dapat digunakan untuk meniru penalaran dan kognisi manusia? Oke. Ya. Pertanyaan yang sangat baik tadi ya dari Kamila. Jadi pertanyaan Kamila begini ya, intinya seperti ini. Dia pernah baca artikel ya. Artikelnya berupa apa? Jurnal atau surat kabar atau apa? Proceeding? Jurnal. Oke. Kamila pernah membaca jurnal, kemudian di jurnal itu dikatakan apa tadi? Logika fasi digunakan untuk meniru penalaran dan kognisi manusia dalam kecerdasan buatan. Digunakan untuk meniru penalaran dan kognisi ya. Kognisi berarti pengetahuan manusia dalam kecerdasan buatan. Oke. Nah, sekarang begini. Pertanyaannya adalah kenapa logika fasi digunakan ya? Karena logika fasi inilah seperti yang saya jelaskan tadi yang dibangun atau disusun ya atau dirancang dengan menggunakan konsep alamiah cara berpikir dari manusia. Kita lihat tadi mesin itu sifatnya presisi, sedangkan manusia sifatnya adalah signifikan ya. Nah, antara manusia dan mesin yang presisi dan juga yang signifikan ini tentu dibutuhkan jembatan ya, dibutuhkan jembatan untuk memfasilitasi gap ya atau perbedaan dari kedua hal ini. Nah, logika fasi ini hadir untuk memfasilitasi hal tersebut ya. Jadi kita tahu sendiri manusia itu khususnya kita ya orang-orang timur, kulturnya adalah sesuatu
sesuatu itu dapat ditoleransi. Berbeda dengan logika boolean yang sifatnya adalah tegas. Kalau bukan nol ya satu, kalau bukan ya tidak. Ya kan? Nah, tentu kalau kita lihat logika boolean ini sesuatu yang yang cukup kontradiktif, ya, yang tentu memiliki banyak sekali atau jauh sekali kesamaannya dengan cara berpikirnya manusia. Kita tahu cara berpikir manusia itu fleksibel, tidak tegas bahwa atau memfasilitasi atau mentoleransi sesuatu yang abu-abu. Sehingga Oke, baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan ya, kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi cuplikan dari proses pembelajaran saya di kelas pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Logika Fuzzy. Semoga cuplikan dan proses pembelajaran tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya Muhammad Iksan Amar, mohon undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.